Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina samsun nabiyyin wa qamarul mursalin ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat kasih sayang, serta nikmat kemuliaan dalam hidup dan menjalani hari-hari setiap harinya. Teman-teman, siswa-siswi Cordova 1, 2, 3, dan 4, serta rekan-rekan guru, kali ini kita akan membahas tentang apa sih keutamaan sholat witir. Ya, apa sih keutamaan tentang sholat witir? Nah, mungkin banyak teman-teman atau rekan-rekan guru yang belum tahu nih tentang apa fadilah dari sholat witir. Karena di Indonesia sendiri sholat witir jarang sekali dilakukan gitu. Karena di Indonesia sendiri sholat witir itu sangat bisa dibilang langka dikerjakan, yang hanya biasa kita temukan di bulan Ramadan. Biasanya sholat witir itu kebanyakan orang dilakukan pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih ya. Yang biasa kita kenal biasanya sholat sunnah itu ialah sholat duha atau sholat tahajud. Nah, tetapi ternyata di malam hari itu ternyata ada sholat witir juga. Ya, di malam hari ada sholat witir juga. Nah, sholat witir hukumnya sunnah, ya, tidak seperti sholat-sholat wajib lainnya. Nah, Rasulullah selalu melakukan sholat witir pada kehidupannya. Ya, semasa beliau hidup, sholat witir menjadi kebiasaan ketika beliau ingin ya atau hendak tidur. Nah, sebelum tidur biasanya Rasulullah selalu melakukan sholat witir tersebut. Ya, dalam Al-Quran ada ayat tentang wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan perkara itu ialah perkara yang sulit. Illa 'alal khasyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Seperti itu. Nah, apa sih keutamaannya? Keutamaannya yang pertama ialah disaksikan oleh banyak malaikat. Nah, ketika malam hari. Nah, sama seperti sholat tahajud. Dilakukan afdolnya ketika di akhir malam atau di pertengahan malam. Ya, Rasulullah bersabda, apabila kamu tidak bisa bangun di akhir malam, maka sholat witirlah di awal malam. Dan apabila kamu mampu ya untuk bangun di akhir malam, maka kerjakanlah sholat witir di akhir malam. Dan itu yang disebut madhuroh ya, atau dilihat atau disaksikan oleh beribu-ribu malaikat ya, banyak-banyak malaikat. Nah, itu hadis Rasul riwayat Bukhari ya. Yang kedua ialah tentang keutamaan fadilah sholat witir. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dicintai Allah? Karena Allah itu ialah bersifat ganjil ya. Ahadun ahad, Allah itu satu. Nah, bilangan untuk kita melaksanakan sholat witir biasanya itu bilangannya ganjil ya, bersifat ganjil. Entah itu 1 rakaat, ya, 3, 5 ya. Nah, karena
bilangan sholat witir itu ganjil, maka Allah itu menyukai yang ganjil, ya. Maka sholatlah witir kalian wahai para ahli Al-Quran. Nah, itu ada di dalam hadis Bukhari wal Muslim. Nah, kemudian fadilah sholat witir yang ketiga adalah tentang ya. Kemudian fadilah sholat witir yang ketiga itu adalah sering dilakukan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Ya, kenapa? Ada hadis yang berbunyi, aku diwasiatkan oleh Rasul untuk melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian melaksanakan sholat duha 2 rakaat dan sholat witir sebelum tidur. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian yang keempat ialah fadilah sholat witir yang keempat ialah menutup akhir dari sholat. Nah, Rasulullah SAW bersabda juga, tutuplah malam kalian ya dengan sholat, yaitu sholat witir. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita udah melaksanakan seluruh sholat ya, atau seluruh sholat sunnah termasuk sholat tahajud, maka tutuplah dengan sholat witir sebelum masuk waktu subuh. Nah, kemudian yang kelima ialah terakhir mustajabnya doa ya. Kenapa? Karena di akhir sholat kita selalu melakukan doa. Nah, karena kita sholatnya ini di tengah malam, ya, bahkan di akhir malam, seperti ayat yang tadi, wa innaha lakabiratun, yaitu perkara-perkara yang sulit, illa alal khosyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, kecuali orang-orang yang khusyuk saja yang bisa bangun di akhir malam untuk melaksanakan sholat tahajud plus witir. Nah, di waktu itulah doa kita paling mustajab. Ya, bisa dikatakan 90% insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita sholat dan berdoa, itu kita disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat dan mungkin oleh Allah juga. Seperti itu. Ya, mungkin tidak banyak keutamaan dari sholat witir, ya, karena ini sholat hukumnya sunnah, ya, sholat witir ini hukumnya sunnah. Jadi tidak banyak pembahasan. Prakteknya sama seperti sholat-sholat yang lain, ya. Di dalamnya ada surat Al-Fatihah sebagai rukun yang wajib sholat, ya. Suratnya bisa apapun, mau baca apapun, bebas, ya. Mungkin sekian, semoga teman-teman dapat melaksanakan apa yang telah saya sampaikan tentang fadilah keutamaan sholat witir. Semoga puasanya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir bulan nanti, ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.